Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu, 20 Maret 2021 merupakan Sabtu dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pendapat yang disampaikan oleh banyak orang setelah mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan merasakan sikap Yesus terhadap mereka dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka memiliki pendapat masing-masing yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara sekelompok orang dengan sekelompok orang yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ada yang lain mengatakan bukan, Yesus itu Mesias. Ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias karena Mesias tidak datang dari Galilea dan lain sebagainya. Pun juga setelah para utusan dari orang-orang Farisi, dari imam-imam kepala, yaitu para penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menangkap Yesus dan membawa kepada mereka pun, mereka setelah mendengar apa yang Yesus ajarkan, melihat apa yang Yesus lakukan, serta merasakan bagaimana sikap Yesus terhadap banyak orang, mereka pun memiliki pendapat sendiri. Mereka mengatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Mereka pun takjub. Dan tentu pendapat-pendapat ini bertentangan dengan orang-orang Farisi
dan para imam-imam Yahudi pada waktu itu yang menginginkan sekali bahwa Yesus harus segera ditangkap karena dipandang ia menyesatkan, karena dipandang bahwa Yesus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci dan lain sebagainya, termasuk hukum-hukum nenek moyang mereka. Dan pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun Yesus telah melakukan yang baik, mengajarkan yang baik, bersikap yang baik, ada saja orang-orang yang tidak menerima dia, ada saja orang yang menolak dia, ada saja orang yang berpendapat buruk tentang dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita pun terkadang dalam menapaki peciran hidup ini pun sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Bahkan bisa saja kita termasuk dalam kelompok orang-orang Farisi dan imam-imam Yahudi yang berpendapat yang buruk tentang Yesus dalam kehidupan kita, entah kita sadari atau tidak. Mungkin ketika kita mengalami kesulitan, mungkin ketika kita mengalami tantangan, mengalami rintangan, mengalami hambatan, memiliki berbagai macam masalah, kita memiliki pendapat sendiri bagaimana Tuhan dalam hidupku. Namun yang jelas, yang ingin saya tegaskan setelah merenungkan bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat Yesus lebih daripada apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berdinamika dengan Yesus dalam kehidupan mereka. Kita diajak untuk mempercayakan hidup kita pada Yesus dan memiliki pandangan, pendapat sendiri yang baik tentang Yesus. Tentunya menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan sesuai dengan ajaran gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, undangan yang Tuhan sampaikan pada hari ini adalah mari memiliki pandangan yang lebih dalam tentang Yesus, tidak apa yang dikatakan oleh orang, tetapi mari menggali pandangan tentang Yesus, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Pandangan-pandangan orang boleh menjadi suatu bahan bagi kita untuk melihat lebih jauh relasi kita, pengetahuan kita, pengenalan kita pada Yesus. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal Yesus lebih dalam sehingga kita memiliki pendapat tentang Yesus yang benar. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.